Yang terakhir, pembatal-pembatal ibadah. Sebagaimana sholat ada syarat-syaratnya dan juga ada pembatalnya. Kalau seorang sudah melakukan syarat-syaratnya, Masya Allah, orang sholat sudah wudhu, sudah menutup aurat, sudah menghadap kiblat, tapi ternyata ngentut misalkan, batal apa tidak? Batal. Begitu juga seorang beribadah, walaupun sudah ikhlas, walaupun sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi kalau dia melakukan pembatal-pembatalnya, ya nggak diterima oleh Allah SWT. Maka di sini penting bagi kita untuk mengetahui pembatal ibadah. Apa saja pembatal ibadah? Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud syirik? Syirik bukan bahasa Jakarta ya. Syirik loh. Yaitu apa? Iri, bukan. Syirik maksudnya di sini adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada yang lain. Ya, ini namanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada orang yang sudah mati. Entah nabi, entah malaikat, ya, atau mungkin wali dan sebagainya. Ini namanya berbuat syirik karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah dosa paling besar. Bahayanya sangat banyak sekali. Di antaranya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya tidak bertaubat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah enggak mengampuni dosa syirik. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Tapi khusus dosa syirik Allah enggak mengampuni. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak? Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita semua nikmat, tapi ternyata kita malah beribadah kepada selain Allah. Kita menyamakan Allah seperti makhluk yang hina. Adakah kezaliman yang lebih besar daripada itu? Yang kedua, di antara madarat syirik, bahaya syirik juga, menghapus semua amal perbuatan kita. Sholat kita, puasa kita, haji kita, ludes, nggak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Seandainya kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatan. Ludes semuanya, nggak ada artinya. Ya, kena virus. Dan yang kedua, di antara pembatal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah riya. Yaitu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan sanjungan, pujian dari manusia. Dia jihad supaya dibilang sebagai pahlawan, pemberani. Dia bersedekah supaya dibilang apa? Ya, dermawan. Dia haji supaya nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Kalau enggak dipanggil ngamuk dia. Ya, maksud saya sudah haji masih dipanggil Pak RT aja. Ya, enggak naik derajat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian ya dengan al-manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti, seperti orang yang berinfak karena pujian, meminta pujian dari manusia. Jadi riya ini adalah termasuk pembatal ibadah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ya, murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam. Siapa yang murtad dari agama Islam, maka ya
ibadah-ibadahnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapus, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir, maka ya batal semua amal perbuatannya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah para penghuni neraka kekal selama-lamanya di sana. Ya, waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semuanya di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempersiapkan bekal kita untuk akhirat dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Amin ya rabbal alamin.